Selamat datang di video pembelajaran agribisnis ternak bersama Pak Dika. Hari ini kita akan mempelajari topik penting, yaitu formulasi pakan unggas. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami nutrisi yang dibutuhkan unggas, mengenali jenis bahan pakan untuk unggas, dan menyusun formulasi pakan yang tepat sesuai fase pemeliharaan. Mari kita mulai pembahasannya. Pernah nggak sih kalian kepikiran, ayam-ayam di peternakan itu kok bisa tumbuh cepat, sehat, dan telurnya banyak banget? Apa sih rahasianya? Apa mereka dikasih suplemen mahal? Atau gimana? Jawabannya ada di sini. Ini bukan sekadar makanan, tapi ini adalah hasil sihir dapur yang namanya formulasi pakan. Jadi gini, formulasi pakan unggas itu kayak kita nyiapin bekal makanan buat anak. Nggak bisa asal-asalan kan? Harus ada nasinya sebagai karbohidrat, ada lauknya buat protein, sayur buat vitamin, dan serat. Nah, ayam juga sama. Mereka butuh nutrisi yang pas dan seimbang di setiap fase kehidupannya. Coba bayangin, anak ayam yang baru netes, atau day old day, old chick, itu kan kayak bayi. Mereka butuh makanan yang super lembut, gampang dicerna, dan proteinnya tinggi banget buat membangun pondasi tubuhnya. Ini fase starter, ibaratnya fase MPASI-nya ayam. Proteinnya bisa sampai 22-24. Tujuannya, biar pertumbuhan tulangnya maksimal dan organ-organ vitalnya berkembang sempurna. Nah, setelah beberapa minggu, mereka beranjak remaja. Ini masuk fase grower. Di fase ini, mereka udah nggak butuh protein setinggi di awal. Kebutuhan energinya yang justru lebih gede, karena mereka mulai aktif lari-larian, ngejar temennya, ya pokoknya lagi aktif-aktifnya lah. Jadi, kandungan proteinnya sedikit diturunkan, tapi kandungan energinya, biasanya dari sumber kayak jagung, itu ditingkatkan. Ini penting, biar bobot badannya naik secara efisien, tapi nggak kebanyakan lemak. Terus, gimana kalau ayam petelur? Nah, ini beda lagi ceritanya. Begitu mereka siap untuk bertelur, mereka masuk ke fase layer. Di sini, ada satu nutrisi yang jadi primadona, yaitu kalsium. Kenapa? Karena kalsium ini bahan baku utama buat membentuk cangkang telur yang kuat dan tebal. Kalau kekurangan kalsium, wah, bisa gawat. Cangkang telurnya jadi tipis, gampang retak. Bahkan, bisa-bisa ayamnya nggak mau bertelur sama sekali. Makanya, di pakan fase layer, kandungan kalsiumnya itu bisa sampai 3,5% atau bahkan lebih. Jadi, formulasi pakan itu seni dan sains. Para ahli nutrisi ternak itu kayak chef sekaligus ilmuwan. Mereka harus pintar-pintar milih bahan baku. Ada jagung sebagai sumber energi utama. Ada bungkil kedelai atau tepung ikan sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Terus, ada dedak padi sebagai sumber serat. Nggak lupa, ada tambahan bumbu rahasia yang disebut premix. Isinya vitamin A, D, E, K, mineral seperti kalsium, fosfor, zinc, dan asam amino esensial kayak metionin dan lisin. Ini semua dicampur dengan perbandingan yang super presisi. Dihitung sampai koma-komanya. Kenapa harus ribet itu? Karena tujuannya bukan cuma biar ayam kenyang, tujuannya adalah efisiensi. Dengan nutrisi yang tepat, ayam bisa mengubah setiap gram pakan yang dia makan menjadi daging atau telur secara maksimal. Ini yang disebut FCR atau Feed Conversion Ratio. Semakin kecil angka FCR-nya, semakin efisien peternakannya dan semakin untung peternaknya. Jadi, lain kali kalau kamu lihat ayam yang gemuk dan sehat atau makan telur dengan cangkang yang kokoh, ingat ya, di balik itu semua ada resep pakan yang diracik dengan penuh perhitungan dan cinta. Bukan sihir, tapi sains yang bikin semuanya jadi mungkin. Gimana? Jadi lebih paham kan? Sekarang ternyata dunia poroyaman itu kompleks dan menarik banget ya. Kalau sudah paham, coba jawab pertanyaan berikut. Menurut kalian, bagian mana dari contoh formulasi tersebut yang paling menentukan peningkatan pertumbuhan ayam? Apakah bagian energi, protein,
atau mineral? Dan bagaimana jika salah satu bahan pakan mengalami kenaikan harga? Bagaimana kalian akan menyesuaikan formulasi? Bagaimana? Sudah bisa menjawab semua pertanyaannya? Sebagai tugas kelompok, silakan buat formulasi pakan unggas versi kalian sendiri. Gunakan minimal 3 bahan pakan dan pastikan total 100%. Perhatikan nutrisi, harga, dan ketersediaan bahan di daerah kalian. Coba renungkan pertanyaan berikut. Apa pemahaman baru yang kalian dapatkan tentang formulasi pakan? Bagian mana yang paling menantang untuk kalian? Dan bagaimana keterampilan formulasi pakan dapat membantu kalian di dunia kerja perunggasan? Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian, calon profesional peternakan pada masa depan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.